Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya akhir-akhir ini merenungkan tentang iman, tentang kerajaan Allah, tentang hubungan relasi antara Tuhan dan kita, dan apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita. Dan ujung-ujungnya mengerucut ke renungan tentang keluarga. Tuhan ingin menyampaikan sesuatu tentang keluarga. Bahkan misteri kerajaan Allah itu digambarkan seperti keluarga. Malahan Tuhan sendiri mewahyukan dirinya dalam konteks keluarga. Allah sebagai Bapa, Yesus sebagai putra, keluarga. Yesus sendiri mengalami hidup sebagai anggota keluarga. Yesus adalah anak Maria dan Santo Yosef. Dan kemudian, ini yang menarik sekali, Bunda Maria disebut sebagai Bunda Allah. Entah bagaimana, apapun juga, kalau kita mengaku Yesus sebagai Allah Putra, maka Allah mempunyai ibu. Sesuatu yang sulit kita terima. Artinya adalah bahwa keluarga itu begitu penting. Bahkan inti dari Allah sendiri, identitas ilahi, prinsip hakikat, kodrat ilahi, ada dan bisa dimengerti dalam konteks keluarga. Tentu, keluarga sangat penting akhirnya. Di dalam keluarga itulah kita bisa mengerti dan belajar. Yesus sebagai Allah Putra belajar tentang ketaatan sebagai anak. Karena itu, Yesus mengerti apa artinya taat. Makananku adalah melaksanakan kehendak Bapa. Dari mana belajar taat? Dari Santo Yosef, dari Bunda Maria, Papa dan mamanya, Bapak dan ibunya. Meskipun ada begitu banyak hal yang ingin dia kerjakan, banyak yang dia pikirkan, tetapi Yesus taat. Bahkan ketika ditemukan di bait Allah pada usia 12 tahun, Yesus sempat menolak, bahkan menegur mamanya, Bunda Maria. Bukankah aku harus tinggal di rumah Bapakku? Dan Bunda Maria tidak mengerti. Tetapi Yesus tetap ikut. Dan dikatakan Yesus kemudian ikut dalam asuhan mereka dan bertumbuh dalam iman dan kebaikan hatinya. Dan kebijaksanaannya tentu. Taat, Yesus taat. Maka keluarga menjadi sangat penting. Di dalam keluargalah kita belajar taat, kita belajar mengampuni, kita belajar menerima anggota keluarga, dan juga respect. Kita belajar semuanya dari keluarga. Belajar setia, belajar mencintai, belajar memberikan diri, belajar berkorban, semua dari keluarga. Maka rahasianya tentu juga di dalam keluarga. Kita semua dipanggil untuk menjadi the best di keluarga kita masing-masing. Sebagai istri, jadilah istri terbaik. Sebagai suami, jadilah suami terbaik. Sebagai bapak, jadilah bapak yang terbaik. Sebagai ibu, jadilah ibu yang terbaik. Sebagai anak, jadilah anak yang terbaik. Menjadi suami yang terbaik adalah suami yang bertanggung jawab. Bukan hanya dari segi materi, tetapi juga dari segi rohani, dan terutama dari segi psikologis, perasaan-perasaan. Nah, ini yang seringkali terlupakan. Keluarga adalah sebuah relasi, karena itu fokus pada perasaan. Banyak masalah yang sering terjadi karena tidak dimengerti perasaannya, tidak didengarkan perasaannya, cerita-ceritanya, curcolnya. Padahal itu yang pokok. Dua pribadi itu menjadi satu ketika saling mendengarkan perasaannya. Ketika berani mengungkapkan perasaannya dengan sungguh-sungguh bebas karena yakin diterima. Dan disitulah kemudian relasi menjadi sangat erat.
Dan disitulah saya merasa dicintai, dimengerti, dan juga bisa membalas dengan cinta. Maka fokus pada perasaan dalam relasi di dalam rumah tangga. Kalau saya mengibaratkan rumah tangga itu seperti rumah, ada banyak ruangan. Ada ruang dapur, ada ruang tamu, ada ruang TV, ruang keluarga, ruang makan, ada ruang tidur. Semuanya harus secara rutin dibersihkan dan kita ke sana setiap hari, jangan sampai ditinggalkan. Karena kemudian akan ada banyak debu dan kita tidak tahu ada apa di situ. Kalau kita tidak rutin dan setiap hari, sesering mungkin menggunakan ruangan-ruangan itu. Disitulah yang terjadi dengan anggota keluarga. Ada orang tua, ada anak-anak, ada suami, ada istri, ada bapak, ibu, dan anak. Relasi. Kita harus sungguh-sungguh hadir, seimbang. Terutama dalam hal memahami perasaan-perasaan di dalam setiap anggota keluarga. Persoalan terbesar rumah tangga adalah tidak mengerti perasaan yang lain, entah pasangan, entah orang tua, entah anak. Tidak mengerti karena memang tidak berani mengungkapkan perasaan yang terdalam. Dan seringkali menjadi kompromis. Ah ya sudahlah, saya ngomong juga percuma, lebih baik diam saja. Kompromi. Tetapi kemudian tidak terjadi relasi yang mendalam. Tidak terjadi pertukaran emosional yang menyatukan dan mengeratkan. Maka setiap keluarga sebetulnya perlu bertanya satu hal. Apakah engkau merasa saya perhatikan hari ini? Jawab pertanyaan itu saja. Karena itu menyelesaikan banyak perkara. Tetapi kalau kita tidak punya waktu, tetapi kalau kita tidak berani atau kemudian malas, percuma, nanti saya mengungkapkan perasaan, toh juga tidak didengarkan, malah ditertawakan, lebih baik saya diam saja. Komunikasi berhenti. Jarak makin terjadi. Dan sebab utamanya adalah respect. Hormat. Seperti Yesus ketika kembali ke Nazaret, akhirnya tidak diterima. Bahkan orang bertanya, bukankah dia ini anak Yusuf tukang kayu? Bukankah saudara-saudaranya ada bersama kita? Dari mana dia memperoleh semuanya itu? Lalu mereka menolak Yesus. Dan Yesus kemudian mengatakan, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di kampungnya sendiri, di antara sanak saudaranya, dan di dalam keluarganya. Problem utamanya adalah hormat, respect. Karena sudah setiap hari ketemu, sudah menganggap mengerti, lalu kemudian take it for granted. Kehilangan rasa hormat. Padahal unsur cinta di dalamnya adalah rasa hormat. Dan kemudian karena rasa hormat itu memberikan diri, memperhatikan. Karena itu keluarga menjadi sangat penting. Tuhan sendiri mengatakan kepada kita bahwa kita adalah saudara dan saudarinya. Siapakah ibuku? Siapakah saudara-saudariku? Lalu kemudian Tuhan menunjuk murid-muridnya. Dialah saudaraku, dialah ibuku, yaitu mereka yang mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakannya. Keluarga adalah orang-orang yang sungguh-sungguh berusaha untuk menjadi bagian hidup satu sama lain dan berusaha bersama-sama mewujudkan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita bisa menganggap semua orang sebagai saudara, tentu belajar dari rumah. Respect sebagai saudara, dengan motivasi untuk saling mengerti dan saling mencintai. Kita tidak pernah sendirian lagi dan tidak pernah khawatir. Khawatir terjadi karena kita menganggap orang lain bukan sebagai saudara, tetapi sebagai pesaing. Jangan-jangan semua resourcesnya diambilnya. Saya tidak kebagian. Nah, disitulah kemudian bukan membantu, tetapi lebih dulu mendapatkan sebanyak-banyaknya. Harus mulai dari keluarga. Harus ada respect dan trust
kepercayaan. Disitulah kemudian bisa mengungkapkan diri sendiri, berbagi perasaan, diterima, dimengerti perasaannya, dan bertumbuh sebagai pribadi. Sehingga juga bisa membawa itu keluar, menganggap yang lain juga saudara, terutama karena mempunyai prinsip yang sama, mencari kehendak Allah. Itulah perwahyuan yang terbesar. Allah sendiri mempunyai prinsip keluarga. Allah sendiri hidup sebagai keluarga dalam relasi sebagai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bahkan dengan Maria menjadi ibu Yesus, di situ juga meskipun tidak boleh disalah mengerti, Maria tetap menjadi ibu Tuhan. Dan menjadi ibu kita. Karena di atas kayu salib, Tuhan Yesus mengatakan kepada Yohanes, inilah ibumu. Tentu Yohanes bukan hanya sebagai pribadi, tetapi sebagai para rasul, sebagai gerejanya. Kita mempunyai Allah sebagai Bapa. Kita mempunyai Yesus sebagai saudara tertua, saudara yang sulung, dan Maria sebagai bunda kita. Kalau kita bisa menghayati iman kita, bercermin dari keluarga ilahi, keluarga Yesus Nazaret, kita bisa menghayati hidup keluarga kita dan bertumbuh di dalam keluarga kita masing-masing. Dan kita menjadi yang terbaik, tidak usah jauh-jauh. Menjadi yang terbaik di keluarga kita masing-masing. Ada kecenderungan, bagus sekali di luar, hebat sekali di luar, tapi di rumah bukan menjadi yang terbaik. Entah sebagai ayah, sebagai suami, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai anak-anak. Mestinya, dasarnya untuk menjadi hebat di luar, membuat yang lain bersaudara sebagai saudara, asalnya, dasarnya dari rumah. Mengalami sendiri bahwa saya dimengerti, saya diterima apa adanya. Tetap ada respect, ada trust, kepercayaan, merasa dimengerti, dan kemudian menjadi lebih kuat dan seimbang ketika berelasi dengan yang lain. Berani dan mampu menganggap yang lain sebagai saudara dan bukan pesaing. Dan tentu hidup kita lebih damai, karena kita menemukan saudara di mana-mana. Kita tentu mempunyai pengalaman. Ketika kita pergi ke suatu tempat yang asing, yang tidak kenal siapa-siapa, dan tiba-tiba diterima begitu baik, dianggap sebagai saudara dan keluarga oleh orang yang pertama kali kita ketemu di tempat yang sungguh asing. Betapa bahagianya kita. Itulah pesan yang ingin Tuhan sampaikan. Karena itu, Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau kalian berdoa, berdoalah Bapa kami. Bapa, Allah sebagai Bapa yang ada di surga. Dan Tuhan memberikan Maria sebagai ibunya, supaya kita selalu ada di dalam keluarga. Dan keluarga kita bisa bercermin dari perwahyuan identitas ilahi sendiri, yang ada di dalam relasi yang sangat intens, yang tidak berdasarkan baik, buruk, benar, salah. Kalau kita bisa menghayati keluarga kita dalam relasi yang sungguh-sungguh erat dan dekat sebagai bagian hidup satu sama lain, relasinya tidak berdasarkan baik dan buruk atau benar salah, kita bisa mengerti surga itu seperti apa. Relasi suami istri dan anak-anak itu bukan berdasarkan baik buruk benar salah. Baik anakku, enggak baik bukan anakku. Enggak. Baik buruk ya anakku, benar salah ya anakku. Sama dah seharusnya dengan pasangan. Dan kemudian kita bisa mengerti, seperti itulah surga. Karena Bapa adalah Bapa kita. Bunda Maria adalah ibu kita. Kita nakal, ya anak Bapa. Seperti si bungsu yang anak hilang itu. Ketika dia kembali, tidak dipertanyakan dosanya. Yang penting kembali. Dan itulah surga bagi kita. Kita memperoleh keselamatan karena pengampunan dosa. Yesus sebagai putra Allah yang menebus dosa kita. Anak yang sulung yang membayar seluruh denda dosa kita. Menebus segala dosa kita. Dan karena itu, relasi kita dengan Tuhan Yesus tidak lagi berdasarkan baik, buruk, benar, salah. Jauh lebih dekat. Dan kita bisa mengerti itu kalau di dalam rumah tangga kita mengalaminya sendiri. Baik ya dicintai, tidak baik ya tetap anaknya. Mestinya juga seperti itu. Baik ya pasangan, tidak baik ya pasangan yang tetap dicintai.
Dan kemudian kita bisa mengerti bahwa kita pun dicintai apa adanya, tanpa batas oleh Tuhan. Karena kita mengalaminya sendiri di dalam keluarga kita masing-masing. Maka bersyukurlah, syukurilah keluarga kita masing-masing. Cintailah sebaik-baiknya dan be the best, menjadi yang terbaik di tempat Anda masing-masing, di dalam keluarga Anda. Karena di tempat Anda berdiri adalah tempat yang kudus. Karena itu, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.